Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Manusia Setengah Ji Kuadrat. Oke, jadi di sini kita akan melanjutkan episode yang kemarin ya, yang pakai Google Translator. Nah, di sini kita mau coba pakai yang lain karena banyak bugnya kemarin di situ. Masih masih banyak. Nanti kalau udah ke solve ya kita bisa pakai ya. Nah, kemudian di sini ada Deep Translator. Kalian bisa pip install Deep Translator baik di Anaconda tadi ya, Chrome atau di sini juga bisa. Nah, kalau udah diinstal, nah ini mungkin saya hapus dulu ya outputnya biar kalian agak mes agak penasaran dan ya kita lihat bareng-bareng. Nah, jadi yang pertama di Deep Translator ternyata dia juga punya Google Translator. Nah, gitu. Cuma lebih apa ya? Lebih robust sepertinya ya. Jadi di sini Google Translator is already integrated dengan Deep Translator. Jadi kayak sudah jadi sub sub modul gitulah, sub library. Nah, kemudian di kode below nanti kalian juga bisa apa namanya pakai abbreviation atau singkatan-singkatan atau juga bisa langsung pakai nama. Maksudnya gimana? Ini kan kalian pakai DE nih, Deutschland nih kalau nggak salah Jerman ya. Tapi kalian juga bisa sebutkan nama negaranya langsung, gitu bebas aja. Nah, kayak biasa ya, karena Google itu bisa auto deteksi, jadi auto deteksi dia source-nya dari bahasa apa, maka kalian bisa auto tanpa menyebutkan dari sumbernya apa. Kayak kemarin lah. Nah, misalkan I want to translate this text gitu kan. Ini adalah suatu kalimat atau clause kita ya. Nah, kemudian kita mau masukkan ke Google Translator. Ya kita import dulu dari from deep translator, import Google Translator. Lalu setelah source dan targetnya ada, kita tinggal udah translate dan kita masukkan to translate itu adalah ini ya, variabel yang isinya adalah satu kalimat ini. Lalu kita run. Nah, jadi kalau bahasa Jerman dari I want to translate this text berarti ich möchte diesen Text übersetzen. Salah pasti pengucapan saya pronunciation-nya. Nah, gitu. Jadi seperti itu ya. Atau misalkan terima kasih gitu kan. Danke pasti kan ya. Kalau bahasa Jermannya. Coba kita lihat. Nah, danke schön. Nah, gitu. Itu apalagi ya? Saya pernah belajar bahasa Jerman dulu beberapa bulan tapi udah lupa. Nah, kemudian kalau kalian mau lihat tadi ya, apa namanya? List dari ininya, ID dari suatu bahasa kayak kemarin bisa dilihat di link ini di apa namanya? Di pemiliknya, di creatornya. Nah, ini misalkan Dutch itu Belanda ya kalau nggak salah ya. Ini NL Netherlands ya pastinya ini. IN English. Kemudian misalkan Indonesia ID kayak biasa. Nah, contoh lagi misalkan Chinese ini ada dua ya. Ada yang tradisional dan juga ada yang udah simple gitu. Kemudian ada Belarusia, Arabik dan seterusnya. Oke, kemudian kita bisa apa namanya? Translate ya. Translate itu bisa kalimat, bisa kata. Ini kan kata nih, ini kalimat. Nah, ada beberapa API yang cuma bisa kata. Nanti kita lihat bersama-sama. Nah, kemudian kita lihat ada Pons yang kedua. Ini bukan Pons produk ya, tapi ini Pons suatu ini ya, publisher translator. Jadi dia dibuat dari Jerman. Jadi dia kayak Google Translate, tapi dia namanya Pons perusahaannya gitu kan. Webnya di pons.com kalau nggak salah. Kemudian it most famous untuk translate single word. Nah, ini seperti saya bilang tadi ya. Kadang ada sesuatu yang nggak bisa ditranslate dalam bentuk kalimat. Nah, contohnya Pons. Pons itu bagus dan terkenal tapi hanya untuk satu kata atau small sentence, hanya misalkan satu dua kata aja. Nah, ini kaya, database-nya memang kaya dan bisa mengalahkan Google Translate. Nah, cuma kelemahannya ya tadi harus kata per kata kan. Padahal kalau kita mau translate kadang harus the whole clause kan. Nah, kayak gitu. Misalkan kita mau translate kata good. Nah, ini dalam bahasa Prancis apa? Nah, kita pakai deep translator import Pons translator. Nah, ini ada pilihannya nih, mau return all atau yang di false atau true. Kalau false, berarti kalian hanya translate yang paling mendekati. Contohnya good itu dalam bahasa Prancis sama nih, kita lihat. Adalah bien. Ini kayak Spanyol ya, estas bien gitu kalau nggak salah. Nah, kalau misalkan di Pons Translator ini, yang misalkan kita return all-nya true, berarti kita akan dapat semua list yang arti katanya good. Nah, gitu. Jadi, kayak sinonim. Misalkan dalam bahasa, apa namanya? eh, Dalam bahasa Inggris ya, Indonesia, kalau Indonesianya kita itu tampan gitu kan, kalau Inggrisnya berarti kan handsome. Kadang kita bisa good gitu kan juga ya, meskipun good itu tidak merujuk kepada handsome secara spesifik, tapi kan good itu mengatakan indah, beautiful kayak gitu kan. Nah, kayak gitu. Nah, itu sama, kalau good dalam bahasa Prancis bisa disebut bien, le bien ini le mall, faire le bien. Nah, itu kemudian mioter. Nah, ini pasti salah saya pronunciasinya. Saya nggak bisa bahasa Prancis. Nah, kayak gitu.
Nah, jadi memang powerful sekali ya kalau misalkan untuk single word kalau pakai Pons. Nah, kalau Lingwe, nah ini pengucapannya juga gimana nih? Lingwe. Nah, Lingwe Translator is one bilingual concordance that provide online dictionary juga. Nah, kalian kalau mau kunjungi website resminya di sini, kita tinggal www.lingwe.com. Nah, ini kalian bisa translate di sini. Kita lihat apa saja listnya. Ternyata bisa English Jerman, English France, ada Spanish, Portugis, Italian, Russian, dan many more ya. Kayaknya masih banyak lagi. Nah, cuma webnya berat banget nih. Pak, saya sampai saya nge-lag nih ininya, apa tabnya. Nah, mungkin seperti itu. Nah, kita coba pakai Lingui Translator, pakai kata good juga ya. Hasilnya apakah sama? Bien gitu kan. Kita lihat. Bon ya. Nah, ini mungkin uh, beda dikit ya. Nah, mungkin memang bahasa Perancis good itu bisa bien, bisa bon juga. Mungkin dari teman-teman yang bisa bahasa Perancis bisa komen ya. Kemudian kalau return all ini sama ya kayak Pons ya. Dia bisa return all, artinya kita bisa return all sinonim. Nah, mesti agak agak berat ya karena cukup banyak. Nah, ini tapi nggak sebanyak yang tadi ya. Di Pons ini memang luar biasa banyak, makanya tadi dikatakan bisa overcome ya, bisa mengatasi atau melampaui dari Google Translate. Nah, kalau si Lingwe ini dia menyediakan yang paling ini aja kali ya. Nggak usah banyak-banyak. Misalkan 1 2 3 4 5 6 7 kata yang paling mirip dengan kata good. Nah, kalau more than one word ternyata dia masih bisa nih. Ini hapus saja ini bawah nih. Nah, kalau masih fresh ya, masih good person gitu kan. Good itu kan kayak adjektif aja kan ya. Nah, jadi good person ya bisa diartikan bone persone gitu kan ya. Bahasanya gimana nih pengucapannya. Nah, tapi kalau misalkan sudah I meet with a good person yesterday, ini kan berarti sudah ada subject, verb, kemudian juga ada dan sebagai kayak apa namanya tadi ya, adjektif, adverb dan sebagainya, perintelan-perintelannya, objeknya. Nah, jadi kalau udah bentuknya clause kayak gini, ini nggak bisa nih. Dia akan menerjemahkan salah satunya yang paling kuat aja, mungkin kayaknya meet. Nah, apa nih, rencounter. Nah, coba kita copy ya, ini apa nih artinya? Dari bahasa Prancis kan ya? Kita coba cari Google Translate dari bahasa Prancis. French atau Prancis? Mana nih? French pakai ya, French. Meet, nah ya kan? Ternyata dia akan mengambil verbnya nih di sini nih. Oke, jadi nggak bisa the whole of clause. Memang masih menang Google Translate ya kalau clause gitu. Nah, ini ada persaingan lagi nih Google Translate dengan My Memory. The My Memory Translator is the world's largest translation memory. And it's 100% free to use. Kalian bisa kunjungi di link ini. Nah, ini ya, kalian bisa ketikkan apa misalkan. Bahasanya Indonesia. Nah, Indonesia misalkan aku sayang dia meski dia bukan milikku lagi ya. Kayak lagu kan? Kita search coba ya. Milikku lagi. Ini bukan milikku lagu nih. Kita coba lihat lagi. Oke, bahasa Inggrisnya I love him even though he's not mine anymore. Oke, good ya, good enough untuk grammarnya. Nah, kita coba translate pakai API-nya, My Memory Translator nih. Nah, tapi ini pakai bahasa Cina nih. Jadi ZH tadi kan kalau kita lihat di library-nya kan tadi ada ZH untuk tradisional dan juga yang struktural. Nah, jadi kalau kalian pakai ke Indonesia aja ya ID. Mantap. Apa ini? Cute itu mantap artinya ya. Oke lah, oke lah, oke lah. Terus misalkan ganti lagi. Misalkan apa ya? Eh, charming. Apa nih bahasa Indonesianya? Menawan. Oke, oke. Ini akurat ya kalau yang ini. Nah, oke lah. Jadi kalau satu word oke, masih oke. Kalau multi word, nah artinya dia sentence ya. Maksudnya dia bukan satu phrase doang atau dua phrase doang, tapi ini kayak Google Translate nih. I'm starving, could you give me some burger? Bisa nggak ya? Nah, aku kelaparan, bisakah kamu memberiku burger? Nah, ternyata akurat. Nah, mungkin memory ini bisa menjadi kompetitor dari si Google Translate ya. Kayak gitu sih. Nah, sebenarnya masih banyak juga nih kalau kalian mau. Ada DeepL Translator, QCRI Translator, ya, QCRI. Sulit banget. QCRI Translator, ada Yandex. Nah, ini kalau nggak salah dari Rusia ya. Ada Microsoft Translator dan banyak lagi. Nah, kalian bisa pakai API ini juga. Oke, mungkin segitu dulu ya. See you next time. Semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.